Baik, kita lanjut pada perbaikan proposal saudari Yeti. Nah, ini kita masuk ke metode penelitian. Ya, saya nggak tahu nih metode penelitiannya kok 17 ini ya. Ini nomor berapa harusnya? Ya, jadi tolong diperbaiki. Nah, eh, satu hal yang perlu Anda ketahui bahwa menulis metode penelitian ini sesungguhnya menulis sesuatu yang real. Ya, di metode inilah kemudian kita menyampaikan kepada orang langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan penelitian. Ya. Nah, artinya kalau kita bicara langkah-langkah berarti kita bicara tentang sesuatu yang sifatnya detail. Ya, harus sesuatu yang sifatnya detail. Nah, jadi nggak sembarang saja. Jadi jangan biasakan ketika kita menulis metode penelitian, kita kemudian mengcopy paste dari penelitian-penelitian orang yang sama dengan kita. Enggak. Metode penelitian kita itu harus kita tulis ulang karena nanti akan nampak, akan terasa originalitasnya, ya. Bahkan ketika kita menulis hal yang sama di waktu yang lain. Jadi jangan copy paste. Usahakan metode penelitian itu kita tulis kembali. Ya, jangan copy paste. Karena metode satu penelitian berbeda dengan metode yang lain. Maksud saya ini ketika kita menulis satu topik, ya metodenya langkah-langkahnya sama, ya, tetapi rasa tulis ketika kita menuliskan metode itu akan berbeda antara penelitian sekarang maupun penelitian lanjutan atau penelitian yang berikutnya. Jadi usahakan seperti itu. Ini juga untuk mengatasi kemalasan kita. Kadang ya sama lah metodenya kan penelitiannya sama, ya udah kita copy paste. Ya jangan, justru itu akan membentuk karakter kita sebagai peneliti yang asal-asalan, nggak teliti kita. Ya, metode itu harus ditulis ulang, ditulis kita. Ya, jangan copy paste ya metode itu. Nah, jadi usahakan ya menulis metodenya itu bahasanya bahasa kita, jangan bahasa orang lain, jangan bahasanya Pak Sartono, jangan bahasanya Pak Taufik Abdullah dan seterusnya. Jadi menulis metode itu ya dengan bahasanya kita, ya, meskipun langkah-langkahnya sudah diatur, ya, apalagi metode penelitian sejarah, langkah-langkahnya sudah jelas diatur, ya. Nah, kita ingin mengatakan begini nih. Ya, metode yang akan dipakai dalam penulisan ini adalah metode, ya. Jadi kalau ini kan baru penelitian ya. Jadi metodenya itu metode penelitian, bukan metode penulisan, ya. Metode yang akan dipakai di dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Ya, jangan kritis-kritis, jangan bilang kritis-kritis dulu gitu loh. Ya. Nggak usah. Ya, metode sejarah. Ya. Metode penelitian sejarah terdiri dari 4 tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Nah, historiografi itu artinya penulisan. Ya, jadi penelitian itu kita cari datanya, kita kritik, kemudian kita tafsir, dan baru kita tulisan. Ya. Berbeda nanti metode penulisan. Ya, penulisan ini berbasis penelitian sejarah. Nah, itu jadi berbeda sekali. Oke, kita ketika kita sudah masuk pada metode penulisan, ketika mudah masuk pada penulisan, maka harus ada kita menyampaikan bagaimana analisisnya, datanya, dan segala macam. Ya kan? Nah, sekarang kita masuk pada hal yang sifatnya detail, ya, sesuatu yang sifatnya detail. Nah, kita akan menjelaskan tahapan-tahapan dalam penelitian, khusus penelitian Anda ini, yaitu dimulai dengan heuristik, ya. Anda mengatakan bahwa heuristik adalah pengumpulan sumber atau data. Nah, ini yang harus Anda perbaiki lagi semua bahasa-bahasanya ini, ya.
Ya, pengumpulan sumber. Ini kata kuncinya kan pengumpulan sumber. Ya, pengumpulan. Nah, sumber akan didapatkan dengan melakukan studi kepustakaan. Oke, nah benar. Ya, perpustakaan yang akan dikunjungi adalah perpustakaan jurusan sejarah. Sejarah mana nih? Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, perpustakaan. Oke. Studi perpustakaan ini diharapkan mendapatkan buku-buku, jurnal, foto. Jurnal ini apa? Ya, mungkin artikel ya, lebih real. Artikel, jurnal, foto, diharapkan mendapatkan data berupa buku-buku, artikel jurnal, foto, arsip visual dan hasil penelitian yang berkaitan masa kanak-kanak kaum Nasanis Minangkabau. Oke. Ya. Setelah itu komposisi sumber yang diperlukan, maka dilakukan kritik sumber. Kritik digunakan untuk mengkritisi data-data yang terkumpul. Otentisitas pemenuhan topik. Oke. Menafsirkan informasi yang peroleh dan mengelompokkannya ke dalam sumber yang valid sehingga memperoleh imajinasi mengenai masa kanak-kanak kaum nasionalis Minangkabau pada era kolonial yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan, yakni pada tahap historiografi. Oke, saya pikir itu tapi sebagai sebuah tambahan ya untuk pengetahuan dan mungkin bisa diperkaya ini ya. Metode itu adalah di sana kita ingin menyampaikan kepada orang lain apa tipe penelitian kita ini, apakah studi pustaka, fieldwork, atau analisis data sekunder. Ya, dia bisa bersifat kualitatif, kuantitatif, atau mixed method atau gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Nah, dalam konteks kajian sejarah ada dua, yaitu studi pustaka dan studi fieldwork. Ya, kalau studi pustaka itu kita studinya ya berbagai perpustakaan dan kita mencari data-data yang sifatnya dokumen, ya arsip. Nah, jadi kita nggak ke lapangan ya, nggak fieldwork ya. Jadi kita cuma menganalisis data-data tulisan-tulisan, artikel-artikel, foto-foto, arsip-arsip dokumen yang kita temukan di berbagai perpustakaan. Nah, ini yang tipe penelitian kalau studi pustaka. Nah, kalau fieldwork berbeda lagi, ada banyak hal yang kemudian di dalam instrumen dalam metode kalau kita pakai fieldwork. Misalnya penelitian-penelitian sejarah yang sifatnya kontemporer dalam konteks mungkin 20-30 tahun terakhir ya. Nah, di dalam metode itu harus disebutkan dalam metode penelitian pengumpulan sumber yang sifatnya kontemporer ya, kita akan menggunakan wawancara ya. Nah, dalam konteks wawancara ini harus ditegaskan ya, kita akan meneliti orang, siapa, individu atau kelompok, kenapa mereka dipilih, atas dasar apa kita memilih mereka ya. Kemudian kita mewawancarai mereka, ada banyaknya itu berapa, kita kategorikan mereka dalam konteks gendernya, etnisnya, kelasnya, usianya, pekerjaannya, orientasi agamanya dan lain-lain ya. Yang penting dikaitkan dengan objek penelitian kita ya kan. Nah, dalam konteks penelitian fieldwork ini
studi lapangan ini untuk sejarah, ya kita pakai apa? Kita wawancara, pakai ada pedoman wawancara, ya yang bagi kajian sejarawan ya ada pedoman wawancaranya. Mana pedoman wawancaranya? Nah, itu harus dikasih tahu apa pedoman wawancaranya, yaitu berbagai pertanyaan-pertanyaan yang terkait tentang apa gitu ya. Nah kemudian juga ya analisis data, ya analisis data ini yang saya bilang tadi ada pada kritik sumber dan tafsir. Harusnya ini pakai ya terserah ya kalau seperti ini kan kajiannya ya harusnya dibunyikan ini ingin ditulis ya sebagai sebuah kajian deskriptif, ya apakah ini analitis, ya deskriptif analitis atau deskriptif naratif, ya. Nah ini dalam konteks historiografinya, ya. Tahap terakhir yaitu historiografi, di mana pada yang akan dilakukan penulisan. Nah nanti kasih tahu ya penulisan sejarah kajian tentang masa kaum penulisan sejarah kajian tentang masa kanak-kanak kaum nasionalis Minangkabau akan dilakukan dengan deskriptif naratif. Nah, itu saja. Artinya kita tidak akan menganalisis, kita cuma menggambarkan, bercerita saja secara kronologis. Ya, berbeda dengan deskriptif analitis. Kalau kita mau menulisnya dengan deskriptif analitis, maka kita harus menyampaikan kita akan menggunakan konsep apa, ya. Kita akan menganalitik tentang masa kanak-kanak ini dengan menggunakan teori apa, ya, menggunakan konsep apa. Konsep ya kalau kita pakai apa yang ditulis oleh Pak Sartono menggunakan pendekatan ilmu sosial yang lain, misalnya teori apa, teori struktural, menggunakan teori yang lain, ya. Nah itu harus ditambah lagi babnya, bab tertentunya, sehingga kita bisa menjelaskan apa yang kita temukan tentang nilai-nilai dan medium mereka. Nah itu bisa dijelaskan melalui teori apa atau melalui konsep apa gitu, ya. Tapi kalau ini ya nggak usah terlalu menggunakan deskriptif naratif saja, ya. Nggak usah terlalu ngoyo, nggak perlu terlalu tinggi betul. Tapi kalau memang mau ya silakan. Ini cuma masukan dari saya saja, ya. Saya pikir itu saja berbicara tentang metode penelitian. Saya harap tolong